Nama Pak Jokowi menggema di HUT Gerindra. Pak Prabowo berulang kali memuji sosok Pak Jokowi. Beliau juga berterima kasih karena peran Pak Jokowi sangat besar di belakang cerita kesuksesan Pak Prabowo di tahun politik 2024 kemarin. Ini tidak ada yang sekuat Bapak Prabowo Subianto. Yang jadi sasaran adalah Jokowi. Karena saking kuatnya Bapak Presiden Prabowo Subianto. Nanti dibilang saya dikendalikan Pak Jokowi. Negara walaupun luas, negara walaupun punya sumber alam yang luar biasa, kalau elitnya tidak bisa kerjasama, apalagi elitnya maling. Selamat datang di Yuda Media. Pak Prabowo sendiri yang harus membantah tudingan miring hubungannya dengan Pak Jokowi. Tudingan-tudingan dari para penyinyir maksudnya. Bukan cuma melindungi Pak Jokowi dari para penyerangnya. Pak Prabowo tak kurang-kurang memuji dan berterima kasih kepada Pak Jokowi. Dan tanpa setuan Pak Jokowi, bisa jadi lain cerita. Bisa-bisa Pak Prabowo kalah pilpres untuk keempat kalinya. Nanti dibilang saya dikendalikan Pak Jokowi. Cawe-cawe. Dasmu. Kenapa kalian ribut? Kan saya nggak ngomong apa-apa. Benar? Saudara-saudara, kemarin itu kita berhasil, kita menang, saya dapat mandat dari rakyat karena dukungan, bagaimana? Dukungan dari Presiden ke-7, dukungan dari Presiden ke-6, dan dukungan dari Presiden ke-berapa? Ke-4. Jadi dalam pidatonya Pak Prabowo itu menyebutkan beliau ketika menjadi presiden ini seakan-akan itu mendapatkan dukungan dari Gus Dur, presiden ke-4, kemudian dari Pak SBY, presiden ke-6, dan kemudian Pak Jokowi, presiden ke-7. Tentu saja Pak Prabowo harus melangkahi atau melewati presiden ke-5, Ibu Megawati Soekarno Putri, karena di Pilpres 2024 kemarin Ibu Mega adalah lawan dari Pak Prabowo, kan begitu. Nah, kita baca komentar dulu. Saya suka gaya beliau. Ini sebuah pidato politik yang berbeda ya, yang ditunjukkan oleh Pak Prabowo. Kalau Pak Jokowi itu lugas, hampir tidak pernah ada bercanda. Pak SBY apalagi begitu tertata, bahkan menurut kabar Pak SBY itu untuk urusan komunikasi publik itu ada konsultannya. Berbeda dengan Pak Prabowo. Pak Prabowo begitu lugas, kemudian banyak bercandanya dan tidak jarang mengeluarkan statement-statement yang terlalu gamblang. Kadang-kadang dinilai oleh beberapa orang ini terlalu banyak blundernya, padahal enggak. Lugas saja beliau itu. Tidak suka bilang tidak suka. Kalau mau oposisi saja, yang penting jangan ganggu. Itu bahasa-bahasa yang lugas sekali begitu. Ada Rudi, 2 orang pemimpin hebat Indonesia, presiden ke-7 dan presiden ke-8 ya. Joe juga komentar ini Pak Jokowi, Pak Prabowo tidak akan bisa dipisahkan. Confirm. Sudah dikomentari oleh Pak Jokowi sendiri bahwa beliau dan Pak Prabowo hubungannya solid begitu. Sedangkan Pak Prabowo sendiri justru berulang kali di beberapa kesempatan pidato itu membantah tuduhan-tuduhan nyinyir antara hubungan Pak Prabowo dan Pak Jokowi itu, kata orang-orang di luar sana itu sedang renggang. Pak Jokowi adalah beban Pak Prabowo. Pak Jokowi cawe-cawe, itu dibantah oleh Pak Prabowo. Ini menarik ya. Sampai akhirnya memang keputusan atau soliditas keduanya gitu ya terlihat benar di acara puncak HUT Gerindra
pada tanggal 14 Februari kemarin. Contoh sudah terlalu banyak. Contoh sudah terlalu banyak. Tiap hari, tiap malam kita lihat di berita-berita televisi, di YouTube, di mana-mana. Negara walaupun kaya, negara walaupun luas, negara walaupun punya sumber alam yang luar biasa, kalau elitnya tidak bisa kerjasama, apalagi elitnya maling. Tidak mungkin. Ini seperti menampar salah satu partai yang sedang berperkara sekarang, ya kan? Sekjen dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sedang berperkara di Komisi Anti Rasuah KPK, di mana Sekjen Hasto dari PDIP ini dituduh melakukan tindak pidana korupsi. Sebenarnya yang dilakukan Hasto adalah suap, tapi suap juga masuk ke tipikor gitu, tindak pidana korupsi. Makanya KPK kemudian memproses kasus suap Hasto ini kepada KPU ya, Wahyu Setiawan waktu itu kemudian diproses oleh KPK ini. Ini disentil sama Prabowo dalam pidato politiknya di HUT ke-17 Partai Gerindra. Kata Prabowo ini lugas sekali. Negara nggak bakal bisa besar kalau elit-elitnya ada yang maling, ada yang korupsi, ada yang suap gitu. Ini pasti seperti merobek muka dari Hasto Kristianto di depan semua orang gitu. Bahkan di situ ada 2 kader PDIP, utusan dari PDIP sebagai wakil dari Ibu Mega, yaitu oleh Dondo Kambe, kemudian juga ada Said Abdullah di sana. Pasti senyum saja sulit pastinya ya. Negara itu bisa berhasil. Kita mengerti hal ini. Saya mengerti hal ini. Karena itu, satu, demokrasi kita harus khas. Demokrasi kita harus uju. Setelah bersaing, kita anggap pemilu pilkada itu pertandingan. Kita bersaing. Begitu ada yang menang, ada yang kalah, kita harus bersatu. Kita harus kerjasama. Oke, dan kita bisa menilai ya siapa yang paling rewel hingga saat ini. Hingga di 100 hari ke pemerintahan Pak Prabowo, kita bisa menilai, kita bisa menimbang, menakar dan mengukur partai mana sih yang paling rewel. Ya partai kalah pemilu, itu dia. Seperti jawaban Pak Jokowi ketika ditanya Najwa Shihab ya, respon terhadap demo dan vandalisme Adili Jokowi itu soal apa sih Pak? Kata Pak Jokowi, ya biarkan saja mereka berekspresi. Itu adalah ekspresi orang-orang kalah pilpres. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Saudara Abdul Muhaimin Iskandar. Nah, terima kasih sudah kembali ke jalan yang benar. terima kasih Caimin sudah kembali ke jalan yang benar. Nah gini dong, kelompok-kelompok kalah pilpres tuh harusnya bisa legowo begini. Bukan cuma legowo kalau Caimin, ini oportunis. Ketika kalah ya harusnya merapat ke yang menang. Mereka kan salah satu yang dijadikan jargon atau jargon mereka pasangan Amin ini adalah perubahan gitu ya. Benar-benar berubah. Yang kemudian kemarin itu jadi lawannya Prabowo sekarang berubah jadi pendukung nomor 1 gitu. Beda dengan Anies Baswedan yang sampai sekarang masih luntang-luntung jadi gelandangan politik. Nah gini nih, ini contoh yang menarik nih. Kalah di pemilu, kalah di pilpres tidak harus jadi batu sandungan. Bisa jadi temen nih, Caimin, tiru. Mohon maaf, 2 kali yang mengalahkan saya. Coba cek seluruh presiden yang ada di dunia ini. Sekarang ini nggak ada yang sekuat Bapak Prabowo Subianto. Yang jadi sasaran adalah Jokowi. Karena saking kuatnya Bapak Presiden Prabowo Subianto, dikit-dikit yang salah Jokowi, dikit-dikit yang salah
Jokowi. Dikit-dikit yang salah Jokowi. Coba sekali-sekali nyalain Pak Prabowo. Mana berani? Nggak berani. Karena kepemimpinan dan determinasi Pak Prabowo sudah sangat teruji. Kita tahu tadi sudah disampaikan oleh Pak Prabowo. Buktinya berkali-kali kalah tetap terus maju. Dan akhirnya menang. Mohon maaf, 2 kali yang mengalahkan saya. Iya. Dengan kekuatan approval rating dan dukungan politik tadi, saya meyakini di bawah kepemimpinan Pak Prabowo, satu persatu nanti program-program yang sudah direncanakan akan bisa terrealisasi dengan baik. Menarik, logika dari Pak Jokowi barusan sangat menarik dan masuk di akal gitu. Ini penjelasan kenapa Pak Jokowi terus yang diserang. Karena memang menurut Pak Jokowi, Pak Prabowo itu sedemikian kuatnya. 80% menurut hasil survei rakyat di belakang Pak Prabowo. Di parlemen apalagi. 110 kursi bisa jadi dikuasai oleh PDIP, tapi secara persentase itu cuma 20 sekian persen. 80%-nya tetap koalisi Indonesia Maju, artinya dukungan parlemen kuat juga di sana. Sudah didukung rakyat, didukung juga oleh partai atau kekuatan politik. Ini orang kuat banget. Pak Prabowo sedang ada di peak performance, kuat sekali. Makanya para penyinyir, orang yang punya niatan untuk menyerang Pak Prabowo mikirnya 3, 4, 5 kali. Ini aman gak sih diserang? Oh, lebih aman nyerang Pak Jokowi. Maka dari itu lebih aman memang nyerang Pak Jokowi. Pak Jokowi lagi, Pak Jokowi terus. Itu analisa yang masuk akal sih. Dah aku jaluk tolong dah. Infone dah. Iki berita tenan pura iki. Sing ngerti pastine sapa ya? Sing ngerti pastine wae tolong komeno ya. Iki tenan pura iki. Dipanggil 4 kali tidak hadir KPK jemput paksa wali kota Semarang. Tolong dah, sing ngerti infone sapa iki? Komen-komen dah. Kok dadak dipaksa iki lho. Semua yang dipaksakan itu pasti tidak enak dah. Ya. Manut to, penak-penak, manut to wae rasa dipaksa-paksa ngono iki. Tolong ya. Tolong cek ngertiin pune dah. Tolong dikomen dah. Iki beritane tenan ora iki apa huak apa tenan iki ya. Tolong komen-komen dah. Makasih. Wali Kota Semarang Heve Arita Gunaryanti Rahayu atau Mbak Ita. Ini adalah wali kota dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Sepertinya Mbak Ita ini juga punya posisi yang spesial di PDIP karena bahkan di saat pelantikan Ibu Mega harus hadir di ruang pelantikan Mbak Ita ketika menjadi wali kota Semarang waktu itu. Dan beberapa saat yang lalu, mungkin tahun lalu ya, pertengahan tahun lalu sudah terhembus kabar bahwa Mbak Ita berikut suami dan beberapa orang juga diperiksa tentang korupsi yang terjadi di tubuh pemerintahan Kota Semarang. Dan kemudian statusnya menjadi tersangka sudah dilekatkan kepada Heve Arita oleh KPK. Ini dipanggil sudah 4 kali. Yang terakhir kalau tidak salah saya menerima informasi alasannya adalah sakit begitu. Sampai-sampai KPK itu mengutus dokter khusus gitu ya. Utusan KPK untuk ngecek ini Mbak Ita beneran sakit atau enggak. Atau trik-trik ala anak SD kemarin ya, anak SD dulu gitu. Misalkan lagi malas sekolah biasanya kan cuman bilang aja di grup gitu, misalkan itu posting surat sakit misalkan. Nah ini perlu diklarifikasi nih. Ini juga sekaligus nyambung sama pidato Pak Prabowo yang tadi. Negara gak bakal bisa besar, negara gak bakal bisa maju, susah majunya kalau elit-elitnya itu maling. Ini adalah termasuk elit karena pemimpin daerah itu kadang disebut oleh Pak Prabowo sebagai raja-raja kecil. Ini mengkhawatirkan gitu. Nah, coba komentar deh kalian di kolom komentar di bawah pendapat kalian tentang bahasan-bahasan yang barusan kita bahas ya.